Kejam, aku selalu dihina dan disiksa oleh menantuku sendiri hingga begini. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Bu, ibu yang kuat ya, masih ada Adit yang akan menjaga ibu. Kata Adit, anakku satu-satunya, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Aku memandang wajahnya yang penuh perhatian. Iya, nak, jujur, ibu masih belum percaya bahwa ayahmu pergi secepat ini. Kataku dengan suara bergetar. Air mata yang telah tertahan seharian akhirnya jatuh juga. Kehilangan suamiku, Mas Bahri, dalam kecelakaan tragis begitu mendadak dan menyakitkan. Adit menggenggam tanganku erat. Adit tahu, Bu. Adit juga sedih, sangat sedih. Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi kita harus bangkit. Bu, ayah pasti ingin kita kuat. Kata-katanya, meskipun sederhana, membawa kekuatan dalam hatiku yang lemah. Iya, Adit, kamu memang anak terbaik ibu. Terima kasih, ya. Aku memeluknya erat, berharap pelukan ini bisa menyembuhkan sedikit luka yang menganga di hatiku. Namaku Hikmah, ibu berusia 40 tahun yang baru saja kehilangan suami tercinta, Mas Bahri. Hidup kami berubah drastis dalam sekejap setelah kecelakaan tragis itu. Mas Bahri adalah segalanya untukku, sahabat, suami, dan sosok ayah yang luar biasa bagi Adit. Namun, di tengah duka mendalam itu, hidup tak memberikan jeda. Anakku, Aditya, yang akrab dipanggil Adit, baru saja menikah dengan wanita bernama Fani. Pernikahan mereka menjadi titik awal konflik baru dalam hidupku, terutama dengan keluarga besar mendiang suamiku. Fani, istri Adit, mendesak agar pernikahan dilangsungkan meski baru seminggu suamiku meninggal dunia. Awalnya aku mencoba membujuk Adit dan Fani untuk menunda, memberi waktu agar kami bisa berkabung dengan layak. Namun, Fani terus memaksa. Pernikahan itu akhirnya dilangsungkan, meski tanpa restu dari keluarga besar suamiku, yang sangat marah karena merasa kami tidak menghormati masa berkabung. Seharusnya pernikahan Adit dan Fani menjadi hari bahagia untukku dan mendiang suamiku jika ia masih hidup. Sejak Adit kecil, kami selalu membayangkan momen ini, pernikahan putra kami, pesta penuh kebahagiaan yang dipenuhi tawa keluarga. Namun, kenyataan jauh dari itu. Saat hari pernikahan tiba, aku duduk di kursi depan, melihat Adit dan Fani bersanding di pelaminan. Namun, suasana yang seharusnya hangat dan penuh kasih berubah dingin. Kursi-kursi kosong yang harusnya diisi oleh keluarga besar suamiku terasa menyakitkan. Karena tak seorang pun dari keluarga Mas Bahri yang hadir. Mereka memutuskan untuk tidak menghadiri pernikahan itu sebagai bentuk protes atas keputusanku. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata. Hari itu terasa begitu sunyi meskipun musik dan tawa dari tamu-tamu lain memenuhi ruangan. Hatiku berkecamuk antara rasa duka dan kelegaan, karena setidaknya pernikahan ini berjalan sesuai keinginan Adit. Aku harus kuat untuk Adit, batinku. Namun, saat semua orang merayakan momen bahagia itu, bayangan suamiku terus menghantui. Mas Bahri begitu bersemangat menyiapkan pernikahan ini sebelum ia meninggal. Dia yang memastikan setiap detail sempurna, tapi takdir berkata lain. Sekarang, aku harus menjalani momen itu sendiri, tanpa kehadirannya di sampingku. Bahan suasana pernikahan hampir berantakan saat tidak ada wali untuk Adit. Karena mendiang suamiku yang seharusnya menjadi wali sudah tiada, dan keluarga dari pihak suami juga tidak ada yang datang, kebingungan muncul. Akhirnya, adikku menjadi wali pernikahan itu. Di tengah kebahagiaan Adit dan Fani, ada rasa perih di hatiku, membayangkan betapa Mas Bahri mungkin sebenarnya sangat menantikan momen ini. Setelah pesta pernikahan usai, Adit dan Fani tinggal di rumahku. Adit tidak tega meninggalkanku sendirian di rumah yang kini terasa begitu sepi. Sejak kepergian Mas Bahri, rumah ini memang tak lagi sama. Di minggu pertama, aku mencoba mengerti bahwa Fani mungkin masih beradaptasi. Fani yang seorang mantan model itu terlihat tak terbiasa dengan pekerjaan rumah.
Dia menghabiskan sebagian besar waktunya tidur-tiduran atau bermain di ponselnya. Aku berpikir, mungkin ini hanya sementara. Mungkin Fanny butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu tak berubah. Dia bahkan tak mau membersihkan kamarnya sendiri. Aku yang akhirnya harus turun tangan membereskan semuanya. Semakin lama, kekesalanku memuncak. Sebagai ibu rumah tangga yang terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri, aku merasa tidak dihargai. Setelah sebulan, aku merasa perlu bicara pada Fanny, berharap dia bisa berubah. "Nak Fanny, ibu ingin bicara sebentar," kataku suatu pagi, mencoba tenang. Fanny menatapku dengan tatapan malas, tapi aku tetap melanjutkan. "Ibu tahu, mungkin kamu masih menyesuaikan diri. Tapi ada beberapa hal yang ibu harapkan bisa kamu bantu di rumah ini. Setidaknya urus kamar kalian sendiri, ya?" Namun, bukannya menerima nasihatku, Fanny membentakku. "Ini rumah Adit, bukan rumah ibu. Jadi jangan suruh-suruh aku." Bahkan Fanny justru mendekatiku dan mencoba mendorongku, membuatku tak sengaja menamparnya. Tamparanku, yang spontan keluar karena emosi yang tak bisa kubendung, membuat Fanny jatuh terduduk. Wajahnya terkejut, air mata langsung mengalir di pipinya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan kebencian sebelum berlari ke kamarnya, mengunci diri. Aku tertegun. Dalam sekejap, perasaan bersalah menyeruak dalam hati, tapi marahku pada sikapnya yang tak sopan masih membara. Fanny tak pernah sekalipun mencoba mengerti posisiku sebagai ibu Adit, dan sekarang, aku malah terpancing hingga melakukan hal yang sebenarnya tak ingin kulakukan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Aku mencoba mengetuk pintu kamar Fanny yang saat itu langsung masuk ke kamar setelah mendapat tamparanku. Namun berkali-kali aku mengetuk pintu kamarnya tidak ada jawaban darinya. Sore itu terasa panjang. Saat aku sedang menjalankan sholat maghrib tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras. Adit pulang lebih cepat dari biasanya. Ada kilatan kemarahan di matanya. Fanny rupanya sudah lebih dulu menghubungi Adit, menceritakan versinya tentang apa yang terjadi. "Ibu," seru Adit dengan suara penuh emosi. Aku yang sedang duduk berzikir setelah sholat kaget melihat Adit yang begitu emosi. "Ibu, kenapa kamu tega memukul Fanny?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Adit, tenang dulu, biarkan ibu jelaskan." Aku berusaha menenangkan keadaan, tapi Adit tak memberiku kesempatan. "Aku tak mau dengar. Kalau ibu berani kasar pada Fanny lagi, aku bisa lebih kasar dari itu. Aku tak akan tinggal diam jika ada yang menyakiti istriku, termasuk ibu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pisau yang menusuk dalam. Anak yang selama ini kubesarkan dengan kasih sayang, yang kupeluk di saat-saat sulit, kini berdiri di hadapanku dengan kemarahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia membela istrinya, seorang wanita yang baru dinikahinya sebulan, dan menuduhku kasar tanpa mau mendengar penjelasanku. Aku terdiam, tak sanggup membalas. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena takut pada ancamannya, tapi karena hancurnya hatiku. Bagaimana mungkin seorang anak bisa berkata seperti itu pada ibunya? Aku merasa terkhianati. Perasaan kosong mulai merayap di dadaku, menggantikan kemarahan dan rasa bersalah yang tadinya mendominasi. Aku tak bisa lagi berkata apa-apa. Fanny, yang keluar dari kamarnya setelah mendengar suara Adit, berdiri di belakangnya. Matanya sembab, dan dengan penuh drama dia mendekati Adit, seolah-olah akulah yang telah berbuat kesalahan besar. "Sudah, Mas, jangan marah-marah sama ibu," katanya dengan nada seolah-olah ia yang paling terluka. Adit menarik napas panjang, mencoba meredakan emosinya. "Maaf, Fanny, tapi aku tidak bisa diam kalau kamu diperlakukan seperti itu." Fanny tersenyum tipis, seolah merasa menang dalam diam. Aku hanya bisa menyaksikan semuanya dalam diam, tak ingin memperburuk keadaan. Sejak saat itu, aku mulai menjauh dari Fanny.
Bukan hanya karena takut akan konflik, tapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang janggal. Fanny bukan hanya menantu yang keras kepala, tapi ada sesuatu yang lebih buruk yang kurasakan berkembang dalam rumah ini. Aku belum tahu apa, namun hatiku berkata bahwa masalah ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagiku. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca yang tajam. Setiap langkahku harus kuhitung dengan hati-hati, karena tatapan dingin dan menantang Fanny selalu mengikutiku. Ketika Adit ada di rumah, Fanny tampak seperti istri yang sempurna, lembut, manis, dan penuh perhatian. Namun saat hanya ada aku dan dia, wajahnya berubah seakan-akan topeng itu jatuh, memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Setiap kali aku hendak berbicara dengan Adit, takutku selalu lebih besar dari niatku. Aku takut menambah masalah, takut membuat anakku semakin marah. Adit tak pernah mau mendengarkan penjelasanku sejak insiden tamparan itu. Dan kini, Fanny semakin lihai memainkan perannya di depan Adit, membuatku terjebak dalam kesepian dan kesakitan. Suatu malam, ketika aku hendak pergi ke dapur untuk mengambil air, aku melewati kamar mereka yang pintunya sedikit terbuka. Suara Fanny terdengar jelas dari balik pintu yang hanya terbuka celah kecil. Dia sedang berbicara di telepon, dan suaranya dipenuhi kebencian yang membuatku tercekat. Aku benci di sini, ada nenek sihir di rumah ini, ibunya si Adit, yang selalu merasa paling benar. Dia sok suci, merasa semua yang dia lakukan adalah yang terbaik. Aku muak, katanya dengan nada tajam. Aku menahan napas. Rasanya seperti tertusuk belati. Aku tahu Fanny tak menyukaiku, tapi mendengar bagaimana dia berbicara tentangku dengan begitu benci membuat hatiku remuk. Aku segera melangkah mundur, mencoba menghilang sebelum dia menyadari kehadiranku. Namun, kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Hatiku tak bisa tenang, kecurigaan semakin tumbuh. Ada sesuatu yang tak beres. Keesokan harinya, kecurigaanku semakin terjawab. Saat Adit pergi bekerja, Fanny tak segan-segan membawa teman prianya ke rumah. Lelaki asing itu datang dengan motor besar dan penampilan yang mencolok. Awalnya, aku mengira mungkin itu hanya teman biasa, tapi sikap mereka begitu mesra, sangat berbeda dari sekadar teman. Mereka tertawa, saling berbisik, dan bahkan duduk sangat dekat di ruang tamu, seakan-akan tak ada yang perlu disembunyikan. Aku tak tahan melihatnya. Hatiku sakit melihat menantuku bersikap seperti itu di rumah yang pernah menjadi tempat kenangan indah bersama suamiku. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan Adit, kini penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Saat itu, naluriku sebagai seorang ibu berkata bahwa aku harus memberitahu Adit. Aku tidak bisa diam melihat anakku dikhianati seperti ini. Namun, ketika aku hendak menghubungi Adit, tiba-tiba Fanny datang dari belakang, merampas ponselku dengan kasar. "Apa yang kamu pikirkan, Bu?" bentaknya sambil melempar ponselku ke tembok dengan kasar. Jantungku berdebar kencang. Aku mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan diriku, tetapi kemarahannya semakin menjadi. Teman lelakinya berdiri di dekat pintu, memandang dengan senyum sinis, seolah menikmati kekacauan ini. "Jangan coba-coba lapor ke Adit, atau kami akan berbuat lebih nekat dari ini," ancam Fanny dengan mata yang penuh kebencian. Teman prianya hanya tertawa kecil, membuat suasana semakin mencekam. Aku hanya bisa terdiam, ketakutan dan tak berdaya. Ini rumahku, tapi aku merasa seperti seorang tawanan. Sejak suamiku meninggal, Adit adalah satu-satunya pelipur laraku, tapi kini aku merasa terasing bahkan dari anakku sendiri. Setiap hari, aku menyaksikan kemesraan Fanny dengan pria lain, sementara Adit pulang dengan senyum lelah, tak curiga sedikit pun pada apa yang terjadi di belakangnya. Aku mencoba mencari kekuatan, namun setiap kali Adit pulang, aku tak mampu mengatakan yang sebenarnya. Fanny selalu berdiri di dekatnya, seolah-olah tahu kapan aku akan berbicara, menatapku dengan mata dinginnya.
Aku tahu dia mengancamku untuk tetap diam, dan aku terlalu takut kehilangan Adit jika mengatakan yang sebenarnya. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini tidak bisa berlangsung selamanya. Kebenaran akan terungkap, entah cepat atau lambat. Hanya saja, aku tidak tahu seberapa besar kehancuran yang akan terjadi ketika itu terjadi. Setiap malam, aku berdoa agar Adit membuka matanya sebelum semuanya terlambat. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa bertahan dalam diam, meski rasanya semakin sesak setiap harinya. Ketika Adit memberitahuku bahwa ia harus dinas keluar kota selama seminggu, aku merasa was-was. Bukan karena khawatir akan kepergiannya, tapi karena aku tahu Fanny akan semakin berani dalam melakukan tindakannya. Selama ini, dia sudah membawa pria asing itu ke rumah, tapi dengan kepergian Adit, aku merasa ada sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan benar saja, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Hari pertama Adit pergi, Fanny membawa pria itu masuk ke kamar mereka tanpa rasa malu. Mereka tak lagi menyembunyikan kemesraan mereka dariku. Aku hanya bisa mengurung diri di kamarku, menahan air mata yang terus mengalir. Ketika malam tiba, aku mendengar suara tawa mereka dari balik dinding kamarku. Suara-suara yang membuat hatiku hancur. Aku mencoba bertahan, berusaha kuat. Setiap malam selepas sholat, aku berdoa memohon petunjuk dan keajaiban dari Allah. Aku yakin, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan Adit akan melihat siapa sebenarnya Fanny. Pada malam ketiga sejak Adit dinas luar kota, ketika aku sedang sholat maghrib di kamar, ketika tiba-tiba pintu kamarku digedor keras. Selesai berdoa, aku mendengar langkah-langkah kaki Fanny dan pria itu di depan pintu. Tanpa peringatan, mereka masuk dan menyeretku keluar dari kamar. Mukena yang masih kukenakan melambai-lambai saat mereka menarikku dengan kasar. "Kamu sedang apa bodoh?" Fanny berteriak, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu pikir bisa terus berdoa kamu bisa selamat? Sudah cukup, mertua sok suci. Kamu ini hanya pengganggu dalam hidupku." Aku tak menjawab, hanya bisa menangis dalam diam. Pria yang bersamanya berdiri di sampingnya, menyeringai seolah menikmati kekacauan ini. Aku merasa begitu tak berdaya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku, kini berubah menjadi tempat di mana aku dipermalukan dan dianiaya. Namun, malam itu, takdir berpihak padaku. Di tengah semua kekacauan itu, suara pintu depan terbuka dengan keras. Aku mengenali suara langkah kaki itu, Adit. Dia pulang lebih cepat dari rencana. Namun saat dia melihat pemandangan yang ada di depannya, senyumnya langsung hilang. Matanya menyala dengan amarah yang tak bisa dibendung. Dia melihat aku diseret oleh Fanny dan pria itu dalam keadaan masih mengenakan mukena, sementara Fanny berdiri dengan pria asing di rumahnya sendiri. "Apa-apaan ini?" Adit menggelegar, suaranya menggetarkan dinding rumah. Fanny dan pria itu seketika kaget, mereka langsung melepaskanku. Pria itu mencoba melarikan diri, tapi Adit dengan cepat mengejarnya. Tanpa berpikir panjang, Adit memukulnya dengan keras. Pria itu tersungkur ke lantai, tapi Adit tak berhenti di situ. Dia menghajarnya berkali-kali, meluapkan semua kemarahannya. Aku tak pernah melihat Adit sebrutal itu. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena rasa bersalah. Aku tidak ingin Adit harus melihat semua ini. Fanny mencoba menghentikan Adit, tapi sebelum dia bisa berbicara, Adit menamparnya dengan keras. Fanny terjatuh ke lantai, menangis, tapi kali ini air matanya tak bisa mengelabui Adit. "Beraninya kamu!" Adit berteriak. "Di rumah ini, di depan ibu, kamu pikir aku akan diam saja?" Aku mencoba menenangkan Adit, menarik lengannya, meski tangan dan suaraku bergetar. "Sudah, Dit, cukup." Namun, semua yang selama ini kutahan tak bisa lagi kutahan. Dengan perasaan bercampur aduk, aku akhirnya menceritakan segalanya kepada Adit, dari perilaku Fanny yang kasar padaku,
perselingkuhannya dengan pria asing, hingga ancaman yang dia lontarkan setiap kali aku mencoba memberitahu Adit. Maafkan ibu, nak, aku mengucapkannya sambil menangis. Ibu hanya tak ingin kamu terluka, tapi ibu juga tak sanggup lagi menahan semuanya. Adit terpaku di tempatnya, wajahnya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Selama ini, dia percaya bahwa pernikahannya sempurna, bahwa Fanny adalah istri yang baik dan penuh cinta. Namun sekarang, semua kenyataan yang pahit terungkap di depannya seperti pecahan kaca yang menghancurkan harapan-harapannya. Fanny, yang kini duduk terpuruk di lantai, mencoba memberikan pembelaan. Itu tidak benar. Dit, semua ini salah paham. Dia yang selalu memprovokasi aku. Namun Adit sudah tak bisa lagi ditipu. Dia hanya menatap Fanny dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh kekecewaan yang mendalam. Keluar dari rumah ini, kata Adit dengan suara rendah tapi penuh ketegasan. Aku tak peduli apa alasanmu. Aku tak bisa lagi memaafkanmu. Fanny memandang Adit, terisak-isak, tapi Adit sudah memalingkan wajahnya. Pria yang bersamanya segera bangkit, masih terhuyung-huyung akibat pukulan Adit, dan tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa. Fanny mengikuti di belakangnya, tak lagi mencoba memohon ampun. Saat pintu rumah tertutup, keheningan yang berat menyelimuti kami. Adit berdiri di depanku, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ibu, kenapa ibu tak bilang dari awal? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Aku hanya bisa menangis dalam diam, sementara Adit memelukku dengan erat. Hari itu, semua kebenaran yang tersembunyi akhirnya terbongkar, tapi luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ini akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Bab 14, Pengkhianatan terbongkar. Pagi itu, langit tampak cerah, seolah-olah alam turut merayakan akhir dari sebuah kisah yang penuh dengan kebohongan. Namun di dalam rumah, suasana berbeda. Hati kami diliputi kesedihan dan kekecewaan mendalam. Setelah semalam yang penuh emosi, Adit duduk di ruang tamu, terpaku menatap lantai, terdiam tanpa kata. Wajahnya terlihat letih, seolah seluruh beban dunia telah jatuh di pundaknya. Adit, nak, kamu baik-baik saja? Aku duduk di sampingnya, hatiku tak tenang melihat anakku yang selama ini begitu kuat kini terlihat rapuh. Adit menghela napas panjang, suaranya terdengar lelah ketika menjawab. Ibu, aku merasa bodoh. Selama ini aku menutup mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Aku terlalu percaya pada Fanny, terlalu buta dengan kasih sayang yang palsu. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan. Nak, semua orang bisa salah. Ibu tak pernah ingin melihatmu terluka, tapi ibu juga tak bisa membiarkan Fanny terus mempermainkan perasaanmu. Air mata perlahan mengalir di wajah Adit. Aku benar-benar mencintainya, Bu. Aku pikir dia adalah pasangan hidup yang sempurna. Tapi ternyata dia hanya menipu dan menghancurkan semuanya. Bagaimana aku bisa begitu bodoh, Bu? Kata-katanya menusuk hatiku. Sebagai seorang ibu, melihat anak yang begitu kuat kini jatuh hancur karena pengkhianatan, aku merasakan sakit yang mendalam. Namun, di balik itu semua, aku tahu ini adalah saat di mana Adit harus bangkit dan menghadapinya. Aku menatapnya, memastikan dia melihat ketegasan di mataku. Kamu bukan bodoh, Adit, kamu hanya terlalu percaya. Percayalah, nak, tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang sepenuh hati. Yang salah adalah orang yang tidak bisa menghargai cinta itu. Setelah keheningan yang panjang, Adit akhirnya bicara lagi. Ibu, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menceraikan Fanny. Aku tak bisa memaafkan pengkhianatannya. Keputusan itu, meskipun pahit, adalah yang terbaik. Aku tahu Adit tak akan pernah bisa hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Fanny telah mempermainkan bukan hanya cintanya, tapi juga kehormatannya sebagai suami. Beberapa hari setelah kejadian itu, Adit resmi mengajukan gugatan cerai.
Keluarga besar mendiang suamiku, yang awalnya sempat meragukan keputusanku mengizinkan pernikahan mereka dilangsungkan, kini berdiri di sisinya. Mereka mendukung penuh keputusan Adit untuk mengakhiri pernikahan yang hanya didasari oleh kepalsuan. Kami sudah merasa ada yang aneh sejak awal, kata salah seorang bibi dari pihak mendiang suamiku, sambil mengusap punggungku dengan lembut. Tapi kamu, Hikmah, kamu ibu yang kuat. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Adit. Sekarang waktunya bagi dia untuk membuka mata dan melangkah ke depan. Proses perceraian berjalan cepat. Fani pun tidak memberikan banyak perlawanan setelah kenyataan terbongkar. Baginya, mungkin permainan sudah selesai, dan dia sadar bahwa kebohongannya tak lagi bisa menutupi siapa dirinya sebenarnya. Saat hari perpisahan resmi tiba, aku bisa melihat Adit berusaha tegar. Meski hatinya hancur, dia tetap berdiri kokoh, menunjukkan bahwa dia tak akan lagi membiarkan Fani atau siapapun menghancurkannya. Setelah Fani pergi, rumah kami kembali tenang, meskipun luka yang dia tinggalkan masih membekas di hati kami berdua. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada pengkhianatan yang pernah terjadi, namun juga menjadi saksi dari kekuatan yang kami kumpulkan untuk bangkit. Waktu berlalu, dan hubungan antara aku dan Adit semakin erat. Dia mulai lebih mengerti perasaanku, memahami bagaimana selama ini aku harus menahan rasa sakit seorang diri. Adit yang dulu seringkali abai terhadap perasaan orang lain, kini berubah menjadi sosok yang lebih perhatian. Satu malam, saat kami duduk bersama di teras rumah sambil menikmati angin malam, Adit berkata dengan lembut, "Bu, aku janji, aku nggak akan pernah meninggalkan ibu sendiri lagi. Selama ini ibu sudah banyak berkorban untuk aku, dan aku nggak sadar. Sekarang, aku mau kita bisa saling jaga." Aku tersenyum, menahan air mata yang mulai menggenang. "Kamu selalu jadi anak yang baik, Adit. Ibu tahu kamu pasti bisa melalui ini semua. Kita akan kuat, Nak." Meskipun masa-masa sulit masih menghantui, perlahan-lahan, hidup kami mulai menemukan titik terang. Kami kembali ke rutinitas sehari-hari, membangun kehidupan baru tanpa Fani di dalamnya. Setiap doa yang aku panjatkan kini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Adit, agar dia bisa menemukan kebahagiaan sejati, yang kali ini, semoga, tak akan dihancurkan oleh kebohongan. Pengkhianatan itu telah membuka mata Adit, mengajarkannya tentang betapa rapuhnya cinta jika tidak dibangun dengan kepercayaan. Dan aku, sebagai ibunya, merasa lega bahwa akhirnya kebenaran terungkap dan Adit dapat melanjutkan hidupnya tanpa terjebak dalam kepalsuan. Ending, bahagia yang datang setelah badai. Waktu berlalu dengan cepat setelah perceraian Adit dan Fani. Hidup kami perlahan kembali normal, meski butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang pernah ditinggalkan. Adit semakin fokus pada pekerjaannya, namun sebagai seorang ibu, aku tahu bahwa kesepian masih sering menghantui hatinya. Tapi aku percaya, Allah selalu punya rencana indah di balik setiap cobaan. Suatu hari, Adit memperkenalkan seseorang yang membuat hatiku bergetar. "Bu, ini Alia," katanya sambil tersenyum. Di hadapanku, berdiri seorang wanita anggun yang mengenakan hijab dengan rapi. Wajahnya teduh, dengan senyum yang tulus dan sorot mata yang menyejukkan. Alia berbeda jauh dari Fani. Ketika aku berbicara dengannya, aku merasakan ketulusan yang selama ini kurindukan. Alia adalah seorang guru mengaji di masjid dekat tempat tinggal kami, seorang wanita yang santun dan cerdas. Tak butuh waktu lama bagiku untuk menyukai Alia. Sikapnya yang lembut dan perhatian pada Adit membuatku merasa tenang. Aku tahu, kali ini Adit telah menemukan orang yang tepat. Hubungan mereka semakin serius, dan Adit memintaku untuk memberikan restu. "Bu, aku yakin Alia adalah orang yang bisa membawa kebahagiaan dalam hidupku. Aku harap ibu setuju." Aku tersenyum bahagia, merasa lega bahwa Adit akhirnya menemukan wanita yang benar-benar tulus mencintainya. "Nak, ibu sangat setuju. Alia adalah pilihan yang tepat. Semoga pernikahan kalian diberkahi Allah."
Persiapan pernikahan Adit dan Alia berjalan lancar. Mereka berdua begitu antusias merencanakan masa depan bersama. Kebahagiaan terpancar dari wajah Adit setiap kali dia berbicara tentang Alia. Aku pun merasa damai, karena kali ini aku tahu bahwa Adit bersama seseorang yang benar-benar bisa diandalkan dan mencintainya dengan sepenuh hati. Suatu hari, Adit dan Alia mengajakku untuk ikut fitting baju pengantin. Hari itu terasa istimewa, karena pernikahan mereka tinggal menghitung minggu. Kami bertiga masuk ke dalam butik, memilih gaun dan jas yang akan dikenakan saat hari bahagia tiba. Sambil menunggu giliran, aku duduk di dekat jendela, memandang keluar. Tiba-tiba, mataku tertuju pada seorang wanita yang sedang mengorek tong sampah di pinggir jalan. Wanita itu terlihat kotor dan tak terawat. Rambutnya kusut, dan pakaiannya compang-camping. Namun, yang membuatku terpaku adalah wajahnya. Meski penuh debu dan tak terurus, aku mengenali wanita itu. Tubuhku menegang seketika. Itu Fanny. Fanny yang dulu angkuh dan selalu tampak rapi kini berubah drastis. Dia tampak seperti wanita yang kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan dengan campuran perasaan, antara kasihan dan lega. Tak lama kemudian, Adit dan Alia keluar dari ruang ganti, tersenyum penuh kebahagiaan. Adit mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya, sementara Alia tampak anggun dengan gaun putih yang sederhana namun elegan. Mereka tampak begitu serasi, seperti pasangan yang telah ditakdirkan untuk bersama. Aku memilih untuk tidak mengatakan apapun tentang Fanny kepada Adit. Bagiku, Fanny adalah bagian dari masa lalu yang telah kami tinggalkan. Dan sekarang, di hadapanku, masa depan Adit terlihat begitu cerah, penuh dengan harapan dan kebahagiaan bersama Alia. Ketika kami pulang, aku menatap Adit yang tersenyum bahagia di samping Alia. Hati ini terasa damai, mengetahui bahwa putraku akhirnya menemukan kebahagiaan sejati setelah badai pengkhianatan yang pernah mengguncang hidupnya. Fanny, meskipun sekarang terpuruk dalam kegilaan, adalah pengingat bahwa karma selalu ada. Sedangkan Adit, dengan Alia di sisinya, akan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan semua kegelapan di belakang. Dan aku bahagia. Bahagia melihat anakku menemukan cinta sejati, dan bahagia karena akhirnya rumah ini kembali penuh dengan kedamaian yang selama ini kami cari.